Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman Bara di Ceritakanlah Sheila on 7 bersama Ian Kanlah. Harusnya ada gitu ya. Nanti deh di episode berikutnya saya bawa drummer. Nah teman Bara, di episode kedua ini, kalau kemarin kita udah kenalan sama proses terbentuknya Sheila on 7 ya. Kita recap dulu deh. Terbentuknya tanggal 6 Mei 1996. Nah, terus juga episode kemarin kita udah ngebahas dua album awalnya, yaitu album Sheila on 7 self-title yang kita dan yang itu, sama Anugerah Terindah, sama album Sepia atau Kisah Klasik untuk Masa Depan. Jadi di episode ini kita akan membahas dua album lagi, album ketiga sama album keempat. Coba ingat nggak album ketiganya apa, album keempatnya apa? Saya juga mau ini dulu mengucapkan terima kasih lagi. Saya masih memakai merchandise dari teman-teman Sheila Gang PVJ. Bukan PVJ Mall, ini maksudnya. Jadi Sheila Gang PVJ itu adalah Sheila Gang Bandung. Nanti Sheila Gang dari PVJ, terus nanti ada Sheila Gang dari BIP, BTC gitu ya, dari BEC. Enggak, Sheila Gang Bandung tuh sebutannya Sheila Gang PVJ, SG PVJ. Ini saya masih memakai merchandise dari mereka. Edisi 25 tahun Sheila on 7. Itu saya tuh sebenarnya pengen dikasih lagi, makanya saya ngomong. Jadi teman Bara, kita nikmatin dulu deh lagu-lagu dari Sheila on 7 sambil Ian Kanlah mempersiapkan ingatan-ingatan untuk membahas album ketiga sama album keempat. Stay tune terus ya di 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari, masih bersama Ian Kanlah di Ceritakanlah Sheila on 7. Diingetin lagi nih buat teman Mara ya. Jadi selama sepanjang bulan Mei ini memang bulannya Sheila on 7 ya. Waduh ya. Bulannya Sheila on 7. Jadi sepanjang bulan Mei ini setiap hari Jumat malam jam 7 malam Ian Kanlah bakal nemenin kamu untuk diceritain soal band legendaris Sheila on 7. Kita langsung masuk aja ke album ketiga. Nah, ini yang merah ini. Judul albumnya adalah 7 Days. Orang-orang banyak salah nih. Jadi 7 Days itu bukanlah tanggal rilisnya album ini. Tapi 7 Days itu adalah tanggal di mana mereka pertama kali masuk studio untuk menggarap album ini. Nah, nih ya teman Mara. Di album ini albumnya jumlah lagunya lebih banyak loh dari album pertama dan kedua. Ada 14 kalau nggak salah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Iya benar, ada 14. Jadi kalau di kaset nih. Untuk Sheila Gang Gen Z yang nggak tahu kaset, ini loh bentuknya kaset ya, nih kaset itu diputer-puter, orangnya nyanyi di dalam ini, bukan Sheila on 7 di dalam ini, maksudnya audionya di dalam ini, pita namanya ya. Nah ada 14 lagu, kayaknya mereka produktif banget ya pas ngerjain album ini ya. Saya bacain satu-satu deh albumnya, siapa tahu ada yang lupa nih. Ada Tunjukkan Padaku. Wah, saya mau nyanyiin satu persatu dah. Ada Tunjukkan Padaku. Tunjukkan Padaku. Nah, itu yang itu. Terus ada Hingga Ujung Waktu. Jika kau menjadi istriku nanti, pahami aku saat menangis. Tuh. Ada Seberapa Pantas. Aduh, gak usah dinyanyiin lah Seberapa Pantas ya. Seberapa pantas seberapa. Nah, itu yang itu. Terus ada Seandainya ku dapat memilih untuk tak pergi dan tetap di sini. Kalau nggak salah ini ciptaannya Mas Duta. Ada Buat Aku Tersenyum, ciptaannya Mas Sakti yang pada saat itu lagi demam Tomingse, jadi semuanya dibonding ya, direbonding rambutnya ya. Buat Aku Tersenyum. Bila ku lelah tetaplah di sini, jangan biarkan aku sendiri. Itu. Terus ada Saat Aku Lanjut Usia, saat aku lanjut usia, saat ragaku terasa tua. Gitu. Ada Mari Bercinta, ciptaan Mas Anton Widiastanto. Lihat dirimu semakin jauh mengayuh lewati enak lagunya. Ada Terima Kasih Bijaksana. Ini juga salah satu lagu yang mencuri perhatian Ian kecil pada saat itu, mencuri perhatian saya era itu karena liriknya termuah. Nah itu tuh pada saat itu saya termuah tuh apa sih gitu.
Kan belum pernah ciuman ya di itu pas itu. Terima kasih bijaksana. Ada lagunya. Ku akui ku tak hanya hinggap di satu hati. Ku takuti ku terlalu liar untuk dimiliki. Walau begitu semua hanya persinggahan egoku. Dan sifatmu telah merobohkan aku. Itu. Ada takkan pernah menyesal. Ini enak banget lagunya, syahdu banget. Takkan pernah menyesal. Aku tahu kisah ini terasa berat di pundakmu. Gitu. Terus tentang hidup, dung dung teng, dung 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 teng, dung dung teng, dung 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 teng, yang itu, yang tentang hidup tuh yang ini, yang apa, yang coba berusaha untuk lebih mencintaiku, aku kan mencoba hal yang sama. Itu tentang hidup. Terus ada bapak-bapak. Bapakku cinta anakmu, jangan kau halangi aku. Itu. Terus ada percayakan padaku. Kau takkan pernah tahu apa yang kau miliki. Saya bisa nih intro gitarnya nih. Nanti deh kalau ada gitar ya. Terus ada pria kesepian. Melewati dinginnya hati. Pria kesepian. Dan ini, aduh lagunya syahdu banget, megah banget. Ada waktu yang tepat untuk berpisah. Aku tak pernah menuntun kau tuh menunggu kau tuh kembali itu. Ada 14 lagu nih teman Mara di 7 days ini. Untuk yang kangen, ini dia ininya, artworknya tuh. TV-TV semua. Nah, saya mau ngasih satu fun fact soal album ini ya, teman Mara. Jadi, si album, kalau diperhatiin banget, artworknya album ini, covernya di atas dunia yang penuh dengan bintang ini, apa nih nyebutnya, bumi kali ya? Bintang bukan sini. Ya pokoknya inilah ya. Ada satu payung di sini. Nah, ternyata ini ada pesannya teman Mara. Pesannya adalah ini. Jadi, nama artworknya ini namanya Lindung Bumi. Lindung Bumi ini dibuat oleh Rudy Mantovani ya. Nah, karya ini terilhami oleh suasana kebersamaan mewujudkan imajinasi pribadi akan sebuah situasi yang mengalir tenang, karena saya percaya bahwa setelah sebuah masa kehancuran datanglah titik balik. Nah, akan ada payung kecil yang memayungi ya dunia lah gitu. Nah, album ini juga teman Mara, ini didedikasikan secara khusus ya, ada tulisannya. Mungkin itu juga yang jadi lambang payung itu. Album 7 Days ini secara khusus dipersembahkan kepada korban tragedi Gor Saburai Bandar Lampung di hari Minggu tanggal 19 November tahun 2000 ya, yaitu namanya saya boleh sebut di sini ya. Ada rahimahullah, ada Astrifiah Dwi Utari, ada Wenti, ada Epilia Santi, ada Riza Marini, dan Santi Rohma. Nah, kita agak sedikit flashback. Jadi teman Mara, ketika Sheila on 7 lagi masif-masifnya di tahun 2000 di album kedua, album Sepia dan segala macam itu, mereka melaksanakan konser di Lampung ceritanya. Kapasitas GOR Gedung Olahraga Saburai itu tidak bisa menampung jumlah penonton yang datang, antusiasme penonton yang datang. Jadi ada korban jiwa di sana yang qadarullah meninggal dunia ya, ada 1, 2, 3, 4, ada 5 orang gitu. Jadi ya itu salah satu fase terkelam lah ya. Ya everything has a price gitu, itu harga yang harus dibayar. Nah, produsernya masih Pak Ian, terus masih ada campur tangan Mas Stephen Santoso di mixing dan mastering ya. Terus mixingnya sama Mas Stephen Santoso, tapi untuk pertama kalinya Sheila on 7 melaksanakan mastering sama Don Bartley di Studio 301 atau 301 di Sydney, Australia. Nah, teman-teman, Studio 301 di Sydney, Australia ini banyak banget dipakai musisi Indonesia untuk untuk memoles audio mereka. Salah satunya bahkan ada yang rekaman di sana, Jamrut album Sydney 090102
Itu rekaman full di sana, jadi nggak cuma mixing mastering. Nah, dulu saya kecil tuh sering banget ngeliat ini Don Bartley ini siapa sih, kok sering banget nge-mixing audio, meramu audio band-band atau penyanyi-penyanyi Indonesia. Emang nice Don Bartley ya. Masih ada campur tangan Mas Erwin Gutawa yang ternyata mengaransemen orkestra di lagu Seberapa Pantas dan Mari Bercinta di situ ya. Nah, yang main perkusi di lagu Percayakan Padaku yang tumbuhlah jadi pendampingku itu adalah Kang Rejos The Groove. Kang Rejos The Groove, mantap ya. Terus ada selo di Takkan Pernah Menyesal dimainkan oleh Wawan. Sheila on Seven original logo ini didesain oleh Seka Hans. Nah, disitulah teman Mara. Nah, di album ini coba kita hitung video klipnya ya. Hingga Ujung Waktu ada yang putih-putih semua. Nah, ingat nggak? Ada Seberapa Pantas. Buat Aku Tersenyum ada. Buat Aku Tersenyum ini justru mengambil vibes-nya FC pada saat itu ketika album ini rilis 2002 ya teman Mara. Indonesia juga lagi diserang oleh invasi FC F4 itu yang Ken, Vaneswu, Viczo, sama Tomingse, sama Sancai. Nah, si Buat Aku Tersenyum ini ada vibes oriental. Nah, mungkin itu juga sebenarnya nggak cuma Mas Sakti Silon Seven yang waktu itu terkena demam Tomingse, rambutnya di rebonding ya. Mas Pongki Jikustik juga pada saat itu masih bergabung jadi vokalisnya Jikustik juga di bonding rambutnya ya. Buat Aku Tersenyum mana tuh? Hingga Ujung Waktu, Seberapa Pantas, Buat Aku Tersenyum 3, 4 Saat Aku Lanjut Usia ini syutingnya di Australia. Terus Pria Kesepian 5. Pria Kesepian benar. Ada video klipnya. Yang mereka main di kayak di tiang-tiang gitu. Yang saya ingat sih Mas Saktinya pakai Gibson. Gibson Les Paul, gitar Gibson Les Paul. Terus yang keenam ada Waktu Yang Tepat Untuk Berpisah. Nah, Waktu Yang Tepat Untuk Berpisah ini kalau teman Mara perhatiin ketika dia dirilis di versi video klip atau versi ada nggak ya radio yang muterin Waktu Yang Tepat Untuk Berpisah? Ini dipotong karena lagunya kepanjangan. Lagunya berapa menit gitu, nggak ada lagi di sini. Pokoknya lagunya tuh durasinya panjang, akhirnya dipotong. Ya kalau yang tahu dari kasetnya sih kerasa kok nggak ada bagian ini gitu kayak gitu. Berarti ada 6 video klip. Wah, nah di album ini juga nih teman Mara semakin membuat Sheila on Seven menduduki singgasana band Jutaan Kopi karena masih Jutaan Kopi juga lakunya, tapi kalau nggak salah masih di bawah album kedua deh. Nah, ini juga unik nih teman Mara. Jadi di tahun 2002 itu sama ada Perang Bintang juga. Jadi ketika itu Sheila on Seven merilis 7 Des. Dewa 19 yang kita kenal sekarang, pada saat itu Dewa saja namanya, merilis Cintailah Cinta. Cintailah Cinta itu Pupus, Arjuna, Kosong, Air Mata, dan Mistikus Cinta, dan segala macam. Itu dari Aquarius tuh. Terus Jamrud merilis Sydney 090102. Nah, di lagu Jamrud ini yang terkenalnya adalah lagu Selamat Ulang Tahun yang totet itu di album itu. Nah, Perang Bintang lagi di tahun 2002 nih teman Mara. Ya, itulah pada saat itu secara bisnis mereka bersaing lah kali ya, disebutnya tuh Perang Bintang. 3 band, Sheila on Seven, Dewa, sama Jamrud. Abis ini kita nyambung ke album keempatnya Sheila on Seven teman Mara. 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Masih bersama Ian Kamah di Ceritakanlah Sheila on Seven. Sebentar, saya minum dulu. Dan seperti biasa kalau minum, Sierra dong. Ngebahas Sheila, minumnya ya Sierra. Iya, Sierra tuh udah berapa kali tuh, harusnya masuk dong saya pribadi. Nah, ini album berikut ini adalah album favorit saya dari Sheila on Seven. Album favoritnya musisi gitu, album favoritnya musisi karena mungkin secara penjualan mungkin tidak sebagus 3 album pokok sebelumnya ya, tapi saya suka banget album ini, musiknya progres banget gitu, Sheila on Seven tuh liar banget ibaratnya.
saya tuh dulu menganalogikannya begini, semua band legend itu pasti ada album liar dan album tidak lakunya gitu. Biasanya itu di dalam satu album. Misalnya kayak Beatles nih, Beatles kan album paling liar dan paling tidak laku secara nominal industrinya kan adalah album Sgt. Pepper's ya. Nah, Sheila on Seven juga begitu. Sheila on Seven punya album Pejantan Tangguh. Waduh. Nah, tapi sebelum ini kita bahas dulu sekelumit ada. Jadi di antara setelah album 7 Des sama album Pejantan Tangguh itu ada sebuah album selipan ini. Mana? Nah, 30 Hari Mencari Cinta. Jadi Sheila on Seven waktu itu merilis album ini di tahun 2003, teman Mara, album soundtrack ya. Soundtracknya 30 Hari Mencari Cinta. Hanya ada 4 lagu baru, ada Melompat Lebih Tinggi, Berhenti Berharap, Untuk Perempuan, sama Menyelamatkanmu ya. Tapi kita tidak akan bahas ini lebih dalam. Tapi ini ada sangkut pautnya nih teman Mara. Kalau teman Mara memperhatikan musik-musik dari 4 lagu baru yang diproduksi oleh Sheila on Seven di album 30 Hari Mencari Cinta, itu menjadi jembatan untuk album Pejantan Tangguh. Contohnya gini. Melompat Lebih Tinggi ini kan menyelipkan lead gitar yang solo gitar yang ikonik ya, nah gitu. Nah, keliaran semacam itu akhirnya tertuang full dan tenaga penuh di album album Pejantan Tangguh ini. Nah, Pejantan Tangguh ini mungkin secara musik yang menikmati Sheila on Seven di 3 album awal yang musiknya gampang, musiknya sekali dengar tuh langsung nyangkut. Mungkin agak berat untuk mendengarkan album ini, tapi saya pada saat itu di 2004 ya, lagi keranjingannya ngeband, ngulik gitar dan segala macem. Ini tuh menantang banget teman Mara. Gitarnya, gimana ya gitarnya itu kok chordnya miring-miring, kok bisa dari G tiba-tiba ke cis minor yang gitu-gitu, yang mana itu bukan family-nya dan segala macam gitu ya. Cukup menantang lah itulah kenapa saya bilang ini mah album favoritnya musisi gitu. Karena biasanya dalam sebuah band legend itu ada album favorit penggemar dalam tanda kutip ya, penggemar biasa, ada album favorit musisi gitu, yang musisi tuh suka, gue suka banget Sheila on Seven di album ini soalnya gitarnya menantang gitu, gitarnya susah ditaklukkan. Terlalu liar untuk ditaklukkan kalau minjem istilahnya ya. Oke, kita lanjut ke Pejantan Tangguh teman Mara. Rilis tahun 2004, ada 12 lagu di sini. Seperti biasa saya buka dulu. Oh iya, di album ini juga untuk pertama kalinya Sheila on Seven memproduksi kasetnya seperti ini. Nah, Pejantan Tangguh ada begininya. Yang lainnya mah cuma cap Sony Music-nya aja. Ada 12 lagu di sini, ada Pejantan Tangguh, saya nyanyi lagi ya. Pejantan Tangguh ada Pejantan Tangguh, itu yang jadi kungfu, jadi Bruce Lee dan segala macam. Ada Itu Aku, Sandi Aulia bintang video klipnya, keluar angkasa kayak Armageddon gitu. Percayalah itu aku. Terus ada Pemuja Rahasia, Adul Elmeler. Nah, Adul Elmeler itu apa? Saya jelasin singkat aja ya. Jadi pada saat itu di 2004 ini teman Mara, industri film indie ya, film pendek Indonesia pada saat itu lagi tumbuh-tumbuhnya gitu. Nah, banyak banget film-film yang kalau kata anak sekarang mungkin viral kali ya. Nah, salah satunya adalah Elmeler. Itu dibintangi oleh Adul ya, Adul Komeng, Adul pelawak, Adul Komeng, disutradarai oleh Dennis Adiswara. Nah, silakan di-search aja Elmeler. Nanti kamu akan tahu kenapa karakter Adul di sana dinamain Elmeler. Pemuja Rahasia. Ku awal yang rada-rada nge-rap. Terus ada Pilihlah Aku. Terus ada Brilian. Nah, Brilian, cara kau memahamiku. Katanya Brilian ini di sini tulisnya Brilian 3 kali. Brilian ini diciptakan Mas Eros ketika Mas Eros ini ketika Mas Eros ini mengadopsi Khailila yang sekarang jadi adiknya ya. Jadi kalau teman Mara tahu Khailila, nah Khailila itu
ditasbihkan sama Mas Eros jadi anggota keluarganya lah kayak gitu ya. Terus ada Tanyaku. Nah, Tanyaku ini juga lagu yang kalau dibawain ngetes apa namanya? Ini kalau si Lageng yang tahu lagu ini apa ya namanya? Kayak si Lageng sejati lah. Tak pernah ku merasa hawa sehangat ini. Ini yang tinggi banget. Seolah tak tahu hanya engkau yang kutuju. Tuh, ada generasi patah hati ini saya suka juga nih liriknya nih. Aduh ya. Ku bekerja siang dan malam agar istriku bahagia. Nah ini juga yang menjadi, yang membuat banyak si Lageng mengernyitkan dahi gitu, karena di 3 album sebelumnya Sheila on 7 belum secara lugas membahas tentang kehidupan pernikahan. Nah sementara di album ini beberapa personilnya sudah menikah. Kalau saya tidak salah satunya adalah Mas Duta. Kalau saya tidak salah, silakan dikoreksi. Jadi waktu itu Mas Eros mengcapture gitu bagaimana kehidupan Mas Duta setelah dia menikah gitu. Akhirnya ya untuk ukuran Sheila on 7 membuat lirik ku bekerja siang dan malam agar istriku bahagia itu kan agak gitu, agak begitu. Terus ada Coba Kau Mendekat. Nah, Coba Kau Mendekat ini ciptaannya Mas Anton. Ini ketika beliau lagi seneng-senengnya dugem. Jadinya lagunya elektronik gitu. Coba kau mendekat, tuangkan hasratmu. Saya lupa lagi liriknya, saya bisa menyanyi. Pertama ku coba tatap dalam mata, ku lihat warna yang semu. Nah itu ya. Ini juga salah satu lagu favorit saya, Ketidakwarasan Padaku. Saya suka banget pada saat itu, saya lagi intens juga dengerin Jet. Terus saya merasa ini kayak Jet gitu, kayak ada band Australia gitu, Jet. Saya suka banget liriknya. Jadi waktu itu dibahas satu persatu lagunya di majalah Hai, teman Mara ya. Dibahas satu persatu lagu di album ini di majalah Hai sebelum albumnya rilis. Makanya saya seneng banget dulu tuh dengerin ini terus sambil baca Hai. Saya baca artikelnya, lagu ini pakai gitar ini dan segala macam bercerita tentang ini. Jadi saya sambil dengerin sambil baca artikel dari Hai lagu per lagu, itu saya suka banget. Nah katanya Mas Eros ini mengcapture orang yang jadi gila gitu karena kehidupan dunia. Nah itu saya suka banget liriknya di sini nih. Aku mulai nyaman berbicara pada dinding kamar. Aku takkan tenang saat sehatku datang. Itu Sheila on 7 liar banget di situ, saya suka banget. Aku mulai nyaman berbicara pada dinding kamar. Aku takkan tenang saat sehatku datang. Tong deng tong teng dong deng deng tong deng teng dong deng, gitulah. Musiknya juga oke. Terus ada Pendosa. Ini juga Pendosa, Mas Eros sangat spiritual sekali di sini karena liriknya juga bagus, musiknya juga sangat agresif. Saya suka sekali. Liriknya gini nih, coba teman Mara bayangin ya, Sheila on 7 bikin lirik begini. Akulah pendosa yang sedang menjalani hukuman, memikirkanmu kriminalku. Keren banget untuk ukuran band pop pada saat itu ya. Bikin yang kayak gini tuh keren ya. Akulah pendosa yang sedang menunggu kebebasan, menantimu kejahatanku. Ini juga nih chordnya bolak-balik ya. Tapi di refnya ya hasil on 7 dan manis sekali ya. Hati dan raga ini terlalu mengharapkanmu hingga kagum menjadi duri. Keren banget Sheila on 7. Terus ada Jangan Beritahu Nia. Kalau ini saya suka banget bagian solo gitarnya. Teman Mara harus dengerin bagian solo gitarnya. Enak banget. Dan lagi-lagi melibatkan nama seseorang yang sampai sekarang dibiarkan misterius. Ini tentang perselingkuhan ya. Liriknya ada, tolong jangan beritahu Nia bahwa kini tiada lagi cinta yang kurasa pada sentuhannya.
pada tiap buayannya. Nah, terus tolong jangan beritahu Nia bahwa kini hatiku terbawa pada seseorang di sana, pada satu cinta di sana. Bagaimana lagi? Keren. Dan yang terakhir, ini lagu untuk adiknya Mas Eros, Khailila, namanya Khailila Song. Tapi Mas Eros lagi-lagi mengcapture isu sosial ya di liriknya. Ada di sini nih ya. Dengan senyummu senjata membeku, tentara bernyanyi ikuti tingkahmu. Tak ada lagi naluri menguasai, perlahan berganti naluri berbagi. Keren banget. Nah, teman Mara, di album ini lagi-lagi coba kita lihat ya. Ini studionya masih di mixing oleh Mas Stephen Santoso. Masteringnya kali ini sama Mas Stephen Santoso, nggak ke luar negeri. Terus udah betul. Ya itu semua. Nah, ada satu lagi fun fact dari album ini teman Mara, yaitu perilisannya di Malaysia. Jadi khusus untuk peredaran Malaysia, barangkali ini ada teman Mara dari Malaysia ini yang mendengarkan ya. Kok mendengarkan sih? Yang menyimak gitu. Untuk perilisan di Indonesia, perilisan di Malaysia di sana, Pejantan Tangguh ini diubah nama judul albumnya juga lagunya menjadi Pria Terhebat, karena di Malaysia itu pejantan ini untuk hewan, untuk ya tentu saja ya, memang di sini juga kayaknya untuk hewan ya. Terus tangguh tuh ini apa? Tangguh tuh juga konotasinya kurang baik lah. Jadi di sana lagunya jadi ajari aku untuk jadi pria terhebat gitu. Nah, sama juga dengan ketika album 7 Days dirilis di Malaysia. Kata-kata di album Seberapa Pantas, di refnya celakanya. Nah, celakanya itu bukan dilarang sih, tidak boleh gitu di Malaysia tuh. Ya tidak boleh, dilarang juga ya. Maksudnya diganti untuk kebutuhan perilisan di Malaysia. Di sana lah gitu, Malaysia, Brunei. Karena celakanya itu dianggap ngomong kotor, dianggap bahasa kotor kalau di sana. Jadi diganti dengan sayangnya. Jadi untuk teman Mara mungkin yang punya rilisan 7 Days edisi Malaysia dan Pejantan Tangguh aka Pria Terhebat edisi Malaysia, ya jangan heran kalau di sana ajari aku untuk jadi pria terhebat, dan di sana sayangnya hanya kalau yang benar-benar gitu ya. Wah, seneng banget Ian Carla bisa bercerita dan diingetin lagi ya teman Mara ya. Bahwa Ceritakanlah Shilla on 7 ini akan ada sepanjang bulan Mei setiap hari Jumat dari jam 7 malam. Closing ya. Closing ya. 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Udah episode kedua aja nih teman Mara. Senang banget Ian Carla bisa bercerita. Sudah ada 4 album Shilla on 7 ya. Episode pertama ngebahas Shilla on 7 self-titled. Yang kedua ngebahas kisah klasik untuk masa depan. Terus nih barusan ngebahas 7 Days sama Pejantan Tangguh. Pokoknya buat para Shilla Gang dimanapun kalian berada nih ya, pokoknya pantengin terus Ceritakanlah Shilla on 7 dari Ian Carla setiap hari Jumat jam 7 malam sepanjang bulan Mei. Sekarang Ian Carlanya pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.